Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya akan sedikit membahas tentang kiat-kiat menyambut bulan suci Ramadan. Setiap tahun umat Islam di seluruh dunia pasti mengalami apa yang kita sebut bulan puasa, bulan Al-Quran, bulan bersedekah, dan sekian julukan yang lainnya. Para pemirsa sekalian, puasa sebenarnya tidak hanya dibutuhkan oleh umat Islam pada bulan Ramadan saja, tapi puasa adalah cara atau seni dari Tuhan Yang Maha Esa untuk sejenak menyelami diri kita, sejenak beristirahat dari perputaran aktivitas selama 1 tahun. Oleh karena itu, jika kita menengok sedikit mukjizat Al-Quran, yang mana mukjizat ini terbagi menjadi sekian lapis, ya, di antaranya ada yang disebut Al-I'jaz Al-Adadi, yaitu mukjizat hitungan atau angka-angka dalam Al-Quran. Jika Anda hitung jumlah juz dalam Al-Quran, ada 30 juz. Artinya angka 30 ini sama dengan jumlah hari selama sebulan. Nah, jumlah 30 juz ini menurut Imam Ali karramallahu wajhah, Al-Quran itu 30 juz, kemudian diringkas menjadi 7 ayat surat Fatihah. Artinya 30 juz Al-Quran yang terdiri dari 114 surat itu terringkas atau intisarinya mengendap dalam 7 ayat Fatihah yang setiap hari kita baca ketika sholat. Nah, para pemirsa sekalian, 7 ayat ini, angka 7 itu sama dengan jumlah hari dalam seminggu. Artinya apa? 30 hari dalam sebulan hanya berisi 7 hari, sama dengan 30 juz Al-Quran hanya diringkas menjadi 7 ayat Al-Fatihah. Oleh karena itu, para ulama banyak yang fokus tafsirnya kepada suratul Fatihah, dari mulai makna secara bahasa, sejarah turunnya, sampai hukum-hukum yang muncul dari Al-Fatihah itu sendiri. Kembali kepada tema puasa, artinya apa? Puasa ini seni atau cara dari Tuhan Yang Maha Esa agar manusia memiliki ruang privat, memiliki ruang khusus untuk terhubung dengan Tuhan. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis dikatakan Nabi Rasulullah SAW mengatakan as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Sebuah hadis qudsi mengatakan as-shaumu li, puasa itu hakku, milikku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang khusus memberi ganjaran kepada hamba yang berpuasa. Oleh karena itu, para pemirsa sekalian, kalau kita lompat ke ayat puasa yang sering kita baca, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada ayat ini Tuhan spesial memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya puasa ini momen spesial
bagi mereka yang memiliki keyakinan, silahkan berpuasa. Akan tetapi ada sebagian saudara kita yang mungkin memiliki keyakinan yang kurang kuat atau kurang mapan, akhirnya berpikir, bagaimana jika puasa ini bertabrakan dengan pekerjaan saya atau dengan kesibukan saya? Mampu nggak saya menahan lapar dan haus sedangkan saya bekerja keras? Oleh karena itu, puasa adalah tantangan dari Tuhan. Bagaimana seorang manusia rela berkorban, melakukan hal yang tidak disukai, yang tidak enak demi perintah Sang Maha Kuasa, Sang Maha Raja, Sang Maha Pemberi. Oleh karena itu, puasa ini memang betul-betul momen spesial untuk umat Islam yang harus dimanfaatkan untuk apa? Untuk menata diri sendiri, untuk melacak hubungan kita dengan Sang Maha Pencipta. Karena mungkin selama setahun kita terlalu tenggelam dengan kesibukan yang melunturkan kesejatian kita, yang melupakan, kata orang Jawa, sangkan paraning dumadi, kita dari mana, akan kemana, dan untuk apa kehidupan itu. Oleh karena itu, dalam sebuah kitab karya Syekh Nawawi Banten disebutkan bahwa ibadah nomor 2 terbaik itu puasa. Nomor pertama adalah sholat, nomor 2 puasa. Akan tetapi beliau mengatakan ada satu ibadah yang lebih baik daripada sholat dan puasa. Apa itu? Ibadah yang sifatnya non fisik, ruhani. Beliau menyebutkan ada namanya tawakal, ada yang namanya ikhlas, ada yang namanya makrifat, mengenal Tuhan, dan yang paling puncak adalah iman. Nah, menurut Syekh Nawawi Banten itu ibadah terbaik bukan sholat atau bukan puasa, tapi apa? Iman. Karena iman ini bibit atau poros atau pusat kesadaran manusia. Manusia bisa sholat karena iman, orang bisa puasa karena iman. Oleh karena itu, puasa ini momen kita menggali iman kita kembali agar kita mengenal dari mana kita hidup dan akan kemana kita kembali. Saya kira itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.